Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firno Anggara, PM 21312107. Di sini saya akan membahas materi tentang kenali kekuatan diri kamu dengan analisis SWOT, cara mengenal diri dan potensi lewat SWOT. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Pertama, mengapa perlu mengenal diri sendiri? Di tengah dunia yang terus bergerak cepat, kita dihadapkan pada berbagai pilihan, tantangan, dan persaingan agar bisa bertahan dan berkembang. Kita perlu mengenal siapa diri kita sebenarnya. Mengenal diri bukan hanya soal siapa saya, tapi lebih dalam apa kelebihan saya, apa kekurangan saya, peluang apa yang bisa saya manfaatkan, dan hambatan apa yang bisa saya hadapi. Salah satu cara paling populer dan praktis untuk melakukan itu adalah dengan analisis SWOT. Oke, apa itu analisis SWOT? SWOT sendiri adalah singkatan dari yang pertama strength, kekuatan, kedua weakness, kelemahan, yang ketiga opportunities, peluang, yang keempat threats, ancaman. Ini sering dipakai di dunia bisnis tentunya kan, tapi bisa banget diterapkan ke diri sendiri untuk pengembangan pribadi, karir, dan perencanaan hidup. Strength, kekuatan, hal-hal yang jadi keunggulan kamu, bisa dari skill, pengalaman, atau kepribadian positif. Contohnya, saya itu orangnya cepat belajar, saya itu orangnya mudah bergaul, saya itu orangnya punya pengalaman organisasi, saya itu orangnya punya relasi yang banyak. Pokoknya yang jadi keunggulan kamu, skill kamu, pengalaman, dan kepribadian positif diri kamu. Weakness, kelemahan. Nah, hal-hal yang jadi kelemahan atau hambatan pribadi diri kamu. Contohnya, saya orangnya kurang disiplin, saya suka menunda-nunda waktu, menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas. Nah, itu contohnya. Dan saya itu tidak percaya diri depan umum. Itu menjadi kelemahan dan harus diperbaiki. Yang ketiga ada opportunities, peluang. Nah, faktor eksternal yang bisa kau manfaatkan yaitu contohnya misalnya ada beasiswa terbuka, lingkungan mendukung, banyak komunitas belajar. Itu adalah salah satu peluang contohnya. Threats, ancaman atau hambatan dari luar yang bisa mengganggu proses kamu. Contohnya tuh persaingan kerja tinggi, kondisi ekonomi keluarga, kurangnya akses internet, kurangnya relasi. Itu adalah hambatan-hambatan dari luar yang bisa mengganggu proses kamu. Kesalahan umum yang saat melakukan SWOT pribadi. Beberapa orang melakukan SWOT tapi hasilnya kurang akurat. Karena yang pertama, mereka itu terlalu memuji diri sendiri, overestimating. Yang kedua, tidak mau mengakui kelemahannya. Yang ketiga, tidak menyadari peluang yang ada. Yang keempat, mengabaikan ancaman karena terlalu santai. Nah, itu dia. Ingat, kejujuran adalah kunci utama saat membuat SWOT ya. Analisis SWOT versus tes kepribadian. Apa sih bedanya? Banyak orang menyamakan SWOT dengan tes MBTI atau DISC. Padahal SWOT itu lebih strategi dan tindakan praktis, bukan hanya tipe kepribadian. SWOT itu dia berfokus pada kekuatan dan kelemahan nyata, sedangkan tes kepribadian berfokus pada karakter alami saja. SWOT itu bertujuan untuk strategi dan aksi, sedangkan tes kepribadian bertujuan untuk mengenal gaya komunikasi dan kerja. SWOT itu fleksibel dan bisa berubah, sedangkan tes kepribadian cenderung tetap stabil. Itu dia adalah perbedaan SWOT dengan tes kepribadian. Contoh SWOT pada diri sendiri. Nah, ini adalah contoh SWOT pada diri saya sendiri. Strength, kekuatan. Saya itu orangnya kreatif, cepat belajar, bisa desain dan edit video. Yang kedua, weakness. Kelemahan, saya itu kurang fokus, kadang overthinking, dan saya orangnya gampang bosan. Yang ketiga, opportunities, peluang. Banyak kursus gratis online, bisa bangun personal branding di medsos. Yang terakhir, threats, ancaman. Banyak pesaing konten kreator,
algoritma medsos itu berubah-ubah. Itu adalah ancaman. Dari sini saya tahu bahwa saya perlu melatih fokus dan konsistensi, tapi saya juga bisa manfaatkan peluang lewat media sosial dan skill desain saya. Manfaat SWOT bagi diri sendiri. Mengapa sih penting untuk melakukan analisis pada diri sendiri? Yang pertama, ini tuh membantu mengenal potensi pribadi. Jadi kita tahu apa yang menjadi kekuatan utama kita dalam belajar, bekerja, atau berinteraksi sosial. Yang kedua, mengetahui kelemahan sejak dini. Dengan menyadari kelemahan, kita itu bisa mulai merancang solusi atau langkah perbaikan. Yang ketiga, melihat peluang yang bisa dimanfaatkan, entah itu dari beasiswa, pelatihan gratis, peluang magang, atau tren industri yang cocok dengan minat kita. Yang keempat, mewaspadai ancaman seperti persaingan kerja, perubahan zaman, atau bahkan ketergantungan pada zona nyaman. Itu sangat baik sekali. Dengan SWOT, kita belajar untuk berpikir lebih strategis dan realistis tentang masa depan kita. Itu adalah manfaat dari SWOT untuk diri kita sendiri. Bagaimana sih cara menerapkan hasil SWOT? Nah, setelah kamu mengenal SWOT diri sendiri, langkah selanjutnya adalah menggunakan hasil analisis tersebut untuk membuat strategi pribadi. Misalnya, yang pertama itu mengembangkan kekuatan, ikut lomba desain atau coding, menambah portofolio kamu. Yang kedua, mengatasi kelemahan, latihan public speaking dan manajemen waktu. Yang ketiga, memanfaatkan peluang, ikut pelatihan bersertifikat atau magang daring. Yang keempat, menghadapi ancaman, update skill secara rutin, kurangi distraksi gadget. Kenapa sih banyak orang gagal tanpa SWOT? Alasan yang pertama itu karena banyak orang merasa hidupnya stagnan atau gagal berkembang, bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena tidak sadar posisi dirinya. Tanpa tahu kekuatan mereka, mereka tidak percaya diri. Tanpa tahu kelemahan mereka, mereka tidak tahu apa yang harus diperbaiki. Tanpa melihat peluang, mereka kehilangan arah. Dan tanpa menyadari ancaman, mereka itu mudah menyerah. Analisis SWOT adalah cara sederhana, tapi ampuh untuk menyadari dan mengelola diri sendiri. Ini ada tips dari saya untuk melakukan SWOT. Yang pertama itu, kalian harus jujur dan objektif. Jangan terlalu membesar-besarkan kekuatan atau menutupi kelemahan. Yang kedua, gunakan masukan dari orang lain. Kadang orang lain itu bisa melihat kelebihan dan kekurangan kita dengan lebih jelas. Ketiga, tulis dan evaluasi secara berkala. SWOT bukan hanya sekali dilakukan, ulangi setiap 6 bulan atau setahun. Gabungkan dengan tujuan hidup. SWOT sebaiknya dijadikan dasar dalam menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang. Kesimpulannya, analisis SWOT itu bukan cuma buat perusahaan, tapi juga buat kamu yang ingin mengenal diri lebih dalam dan berkembang. Semakin kamu kenal diri kamu, semakin mudah kamu melangkah. Coba isi SWOT kamu hari ini, lalu tulis satu hal yang bisa kamu perbaiki dan kembangkan. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.